Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di hari-hari kita terus-menerus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Hari-hari kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan ketaatan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk senantiasa dia berjalan di dalam perjalanan kemudahan menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan tentang hal tersebut, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah merupakan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbarokah ini untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, pelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, ini adalah merupakan sebuah nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah dialah adalah sebaik-baik penjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi namanya sendiri dengan nama Al-Hafidz. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha
yang Maha menjaga. Akan tetapi betapa banyak di antara kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini. Yang Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya dari hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit dan bumi, matahari dan rembulan, bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam semesta ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah hari kiamat. Antara satu bintang dengan bintang yang lain bertabrakan. Langit yang berada di atas kita yang tidak ada tiangnya, kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan terjatuh. Bumi yang kita injak kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akan bergoyang. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang nama Al-Hafidz ini, kata beliau, yaqulu Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Kata beliau, Al-Hafidhul ladzi hafidha ma khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, yang ini adalah merupakan sebaik-baik ayat, yaitu ayat apa? Ayat kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak memberatkan Allah Subhanahu wa taala pada penjagaan keduanya. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjagaannya itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua makhluk yang besar ini. Kemudian kata beliau, wa ahata ilmahu bima aujadahu, bukan hanya menjaga, tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini, ilmunya meliputi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Wa hafidha awliya'ahu min wuqu'ihim fid dunubi wal halakat. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjatuhnya mereka di dalam yang namanya dosa, terjatuh di dalam yang namanya kebinasaan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala wali-walinya Allah. Oleh karenanya terkadang bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terkadang itu kita dihadapkan dalam sebuah maksiat dan memungkinkan kita terjatuh di dalam maksiat tersebut. Tapi kita disibukkan dengan yang lain. Ketika seseorang, saya pernah mendapatkan ada kawan yang dimana kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tiba-tiba ditelepon untuk segera pulang. Padahal apa? Padahal dia sudah maaf di sebuah hotel di kamar, gitu kan? Dan di depannya itu sudah ada yang ngetuk-ngetuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau menjaga dari yang namanya dosa. Ditelepon dan dia mengharuskan untuk pergi. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh dari yang namanya dosa. Dan terkadang bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak sadari, yaitu apa? Al-indar, peringatan. Nasihat, ikhwan. Ini adalah merupakan bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu, ada orang yang memberikan peringatan kepada kita, ada orang yang memberikan nasihat kepada kita,
Betapa banyak kita sadari kalau itu adalah merupakan penjagaan Allah. Justru malah kalau seandainya kita disalahkan sama orang, apa yang kita rasakan? Wah, dia ini sentimen memang sama saya. Ya. Ketika ada orang yang sering nasihati kita, ya, kita lagi duduk-duduk, ngobrol, ngopi, kemudian ada salah seorang datang kepada kita, wis lah, nggak usah ngopi-ngopi terus. Pokoknya digunakan waktunya untuk yang jauh lebih baik. Apa bahasanya orang-orang yang ngopi ketika itu kira-kira, Ikhwan? Hah? Gak asyik nih orang. Ini apa enggak? Ketika mungkin kita lagi gibah bareng-bareng makan daging saudara kita, kemudian ada orang yang datang, antum ini kok gibah terus, gitu kan? Makanya apa? Ah, kalau ada dia gak usahlah kita ngobrol, males. Gitu. Padahal apa? Orang yang datang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk memberikan nasihat, untuk memberikan peringatan ini, pada hakikatnya itu adalah merupakan apa? Adalah merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar mubasyirah, tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga apa? Nadhir, sebagai bentuk memberikan peringatan. Mubasyiro untuk orang semangat bisa beramal, nadhir untuk seseorang itu senantiasa menjaga. Dan ini harus imbang antara kita memerintahkan orang untuk menjalankan ketaatan dan antara orang yang menjalankan ketaatan untuk senantiasa diberikan peringatan, itu harus imbang porsinya. Kalau seseorang itu coba disuruh beramal, disuruh beramal, disuruh beramal, habis itu tanpa ada peringatan, dan peringatan. Akhirnya apa? Kebablasan. Kita lihat ada orang-orang yang mereka senantiasa membaca fadhailul a'mal terus. Tanpa harus ada peringatan. Akhirnya apa? Beramal terus. Meskipun amalnya apa? Meskipun amalnya tidak mengikuti contoh Rasulullah. Terkadang amalnya gak ikhlas. Terkadang amalnya dia ngarang-ngarang sendiri. Kenapa? Nadirnya itu enggak ada. Peringatannya enggak ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubasyiran wa nadhira, ini menunjukkan bahwasanya peringatan itu adalah sebagai bentuk penjagaan. Dan coba kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, wanti-wanti. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ya'is minkum munkaro, barang siapa man ya'is minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Ini peringatan atau apa, Pak? Peringatan. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, engkau akan mendapatkan ikhtilaf yang banyak. Sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Apa jalan keluar dari peringatan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu alaikum bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati. Coba, peringatan Rasulullah ini banyak kepada kita. Banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan kita. Karena apa? Ini sebagai bentuk penjagaan agama kita. Oleh karenanya ketika kita banyak diberikan peringatan, ketika kita banyak diberikan teguran, ketika kita banyak mendapatkan nasihat-nasihat, maka apa? Ini pada hakikatnya adalah merupakan apa? Penjagaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan kita di dalam penjagaan tersebut. Jangan baper. Kadang kita itu kalau mendapatkan penjagaan cuma mikirnya apa? Ustadz itu kok takut nakuti terus. Pengennya apa? Kajian itu yang terus ngasih motivasi, ngasih motivasi, ngasih motivasi. Mana yang membuat lebih selamat, Pak? Ngasih motivasi atau memberikan peringatan? Hah? Memberikan peringatan. Ini yang jauh lebih selamat. Makanya kita lebih banyak memberikan peringatan daripada motivasi. Dan peringatan tersebut itu sebagai bentuk apa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafidh, yang wa hafidha awliya'ahu min wuqu'ihim fid dunubi wal halakat.
Kemudian wala tafa bihim fil harokati was sakanat. Bagaimana maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di dalam pergerakan dan di dalam diamnya mereka. Kemudian kata beliau, ikhwani wa akhwati fillah, tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini. Muntaha al-hifdzu indahu wa ghayatur ri'ati ladaihi wa aqsatu ma'ninati satakunu wa anta bima'iyatihi. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang paling tinggi itu penjagaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau menjaga, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu itu terjadi. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mau hijrah, Pak. Di situ ada nama Al-Hafidz enggak? Hah? Ada nama Al-Hafidz enggak di dalam hijrahnya Rasulullah? Ada, banyak. Ya kan? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikepung untuk mau dibunuh, penjagaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang musyrikin itu ngantuk. Itu penjagaan Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Jabal Thaur, ketika orang-orang musyrikin naik di atasnya, Allah Subhanahu wa taala enggak jadikan mereka melihat ke bawah. Itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di tengah jalan dan Saroqah bin Malik itu melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan terus mengejar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai kudanya jatuh. Kedua kali kudanya jatuh. Ketiga kali Saroqah bin Malik juga jatuh. Kata Saroqah, saya ini adalah orang yang paling pintar berkuda. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menjaga di dalam seluruh apa? Di dalam seluruh keadaan. Menjaga di dalam kebaikan, menjaga dari yang namanya keburukan, itu Allah Subhanahu wa taala maha menjaga. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu menjadikan seorang hamba itu tumakninah, tenang. Makanya orang itu kalau nggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini, itu apa? Banyak gundah gulananya. Coba kita merasa takut terus. Ya apa enggak, Pak? Kita itu belajar menuntut ilmu. Kita itu terkadang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Hati kita itu sering gundah gulana. Pertama kita takut miskin. Ya apa enggak? Itu sudah ketakutan. Terkadang kita ini hati kita itu galau nggak karu-karuan. Kenapa? Karena kita nggak kenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Allah yang maha menjaga. Makanya kata beliau, yahfadu abdahu, Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya. Oleh karenanya kita itu kan setiap pagi Pak berdoa, setiap sore juga berdoa. Apa doa yang kita sering panjatkan untuk meminta perlindungan? Apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ada yang lain? Masuk enggak pernah zikir pagi sore, Pak? Hah? Mana? Di mana minta itu, Pak? Perlindungan itu. Hah? Allahumma fatni, ya kan? Ketika zikir pagi sore kita akan berdoa, Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya apa enggak? Kita berdoa pagi sore, kita berdoa Allahumma fatni min baini yadayya, ya Allah lindungi aku dari arah depanku. Kemudian apa? Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, kananku. Wa an shimali, dari kiriku. Wa min fauqi, dari atasku. Wa a'udzu bi adzamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari apa? Dibinasakan dari bawahku. Dari 6 arah, Pak. Kita itu meminta perlindungan. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kita minta dilindungi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kita senantiasa minta. Kenapa? Karena setan ini datang itu dari mana? Dari seluruh arah. Kadang datang dari belakang, kadang dari depan, gitu.
Makanya setan mengatakan apa? Tsumma la'atiyannaka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sudah sumpahnya setan, Pak. Ketika setan dia berdoa, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku akan mendatangi mereka manusia min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, wa an yaminihim wa an shimal. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau enggak akan pernah dapati hamba-hambamu ini itu bersyukur kepadamu. Kita itu dibuat sama syaitan itu apa? Dibuat menjadi orang yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya musuh yang enggak kelihatan. Kita ini punya musuh yang tiba-tiba ada di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di sebelah kiri kita. Kalau kita punya musuh yang kelihatan kan enak, kita bisa ngindar. Tapi problemnya ini kita punya musuh yang nggak kelihatan. Yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, sore, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang beliau katakan, innaka tastahfidullaha jihataka sit. Engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 6 arah ini. Innaka tatlubu minhu halata hifdin tahutuka min jami'il jihad wala yaqdiru ala dzalika illahu. Yang enggak mampu untuk melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita ini dalam bahaya. Cuma kita itu senantiasa merasa aman. Kita itu senantiasa merasa aman. Padahal apa? Syaitan itu enggak pernah ada henti-hentinya untuk terus-menerus mengganggu kita. Syaitan itu ketika mengganggu seorang hamba, ikhwan, bukan hanya sekedar menjatuhkan seseorang itu dalam yang namanya kesyirikan. Bukan hanya sekedar menjatuhkan seseorang itu terhadap yang namanya kebid'ahan. Bukan hanya sekedar seseorang itu terjatuh dalam yang namanya maksiat. Tapi bagaimana syaitan itu banyak menipu manusia untuk mengerjakan sesuatu yang enggak afdol dan meninggalkan sesuatu yang afdol. Ya. Itu saja sudah tipu daya syaitan. Bagaimana kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut? Ada 2 kerjaan. Yang satu afdol, yang satu kurang afdol. Kadang apa? Kadang kita dibuat apa? Mengerjakan sesuatu yang enggak afdol dan meninggalkan sesuatu yang afdol. Ini adalah tipu daya syaitan. Banyak enggak kita mengerjakan hal tersebut? Lebih banyak Pak, hal tersebut. Mungkin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari enggak jatuh dari zina, nggak mencuri, ya kan? Tapi apa? Kita sibuk main HP. Mana lebih afdol? WhatsAppan atau ngaji? Ya? Ada yang merasa dosa ketika WhatsAppan dan meninggalkan ngaji? Biasa saja. Kan seperti itu. Ada orang yang mereka terkadang duduk-duduk, ngobrol, santai. Padahal apa? Itu sesuatu yang mubah. Oleh karenanya para salafus soleh dahulu itu, ikhwan, mereka itu tarkul mubahat, mereka itu meninggalkan sesuatu yang mubah. Karena apa? Takut terjatuh kepada sesuatu yang haram. Sampai seperti itu mereka itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu begitu luar biasa. Kenapa mereka itu sampai seperti itu? Ya karena memang mereka pantas untuk dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita lihat di dalam keseharian kita, ikhwan. Kata beliau, bagaimana yahfadu sam'aka wa basaraka. Allah itu menjaga apa? Menjaga telinga kita dan apa? Penglihatan kita. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tadi jalan, Pak. Ketika maghrib itu kan biasanya ada hewan kecil-kecil. Ya kan? Ketika kita pakai helm, kemudian ada hewan itu masuk ke dalam mata kita. Apa yang kita rasakan? Perih. Udah, itu toh. Yang kita kenal dari itu apa? Gak ada penjagaan Allah ke dalam mata kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala jaga, itu hewan gak akan masuk ke mata kita. Ya. Tapi subhanallah, ada orang motor nggak gaya helm. Ini saya sudah pakai helm, baru dibuka sebentar langsung masuk. Terpikir, ya Allah, belum dijaga sama Allah. Ada orang yang dia nggak pakai helm, dia naik motor ya biasa saja, nggak masuk itu hewan itu. Meskipun hewannya itu kecil-kecil, kalau sudah mau menjelang maghrib itu berkeliaran kan,
mudah untuk masuk ke dalam mata. Itu sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga anggota tubuh kita itu begitu luar biasa. Jaga telinga kita. Coba telinga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Hewan itu tidak masuk, padahal bolong. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak menjaga, akhirnya apa? Ada hewan saja yang masuk. Mata itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anggota-anggota yang lain. Ada orang yang sakit, Pak. Makanya kalau ada orang yang sakit, pada hakikatnya apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut itu sudah dicabut. Gitu. Jantung itu kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jantung dia berdetuk dengan tenang, duk gitu. Itu sudah apa? Itu sudah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jantung itu gimana detak jantung? Gitu. Bisa jadi kayak drum band. Gitu. Ginjal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata, anggota tubuh kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, walidzalika nad'uhu fis shabahi wal masa. Oleh karenanya kita itu berdoa di pagi hari dan di sore hari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu kan kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam anggota tubuh kita. Cuma kita itu kalau zikir itu lupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh ini. Makanya apa? Kurang betul-betul menjiwai. Coba kalau kita menjiwai ketika kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, dan kita kenal dengan nama Allah Al-Hafidh tersebut. Maka apa? Semakin kuat cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, satafkudul jihazul ladzi tastati'u bihi fahma hadzal alim in faqatta sam'aka wa basaraka. Kita itu ikhwan akan betul-betul merasakan kehilangan dan betul-betul merasakan nikmatnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau seandainya ini sudah hilang, ini mata hilang, pendengaran hilang, itu baru kita ngerasakan ya Allah, penjagaan Allah itu ternyata begitu luar biasa. Sehingga sataisu fi uzlatin sauda, sehingga kita itu akhirnya hidup di dalam apa? Di dalam kegelapan. Orang kalau dia itu coba, nasallallahu alaihi kehilangan penglihatannya, bagaimana kehidupan dia setelahnya? Dia akan ngerasa apa? Sudah sulit untuk hidup. Apalagi kalau seandainya orang itu penglihatannya hilang, pendengarannya hilang, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, akan menjadikan hidup kita itu apa? Hidup kita itu dalam keadaan kegelapan. Sehingga satahnukuka ad-dunya bisumtiha, sehingga dunia dengan kegelapan dan keheningannya itu akan mencekik kita. Ternyata penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba karena memang seorang hamba tersebut pantas untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pantas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia nggak akan pernah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, ihfadillaha yahfadka. Ada syarat baru dijawab sama Allah. Syarat penjagaan Allah, kamu menjaga Allah. Kalau kita sendiri nggak pernah menjaga Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah menjaga perintahnya, kita nggak pernah menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mau menjaga kita? Kalau kita untuk menjalankan perintahnya Allah dan larangan Allah saja kita masih males-malesan, bagaimana kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kata beliau menceritakan ulama, afnau a'marahum bainal kutubi wal mahabir. Ada seorang ulama kata beliau menghabiskan umurnya itu antara kitab sama mimbar-mimbar, sama tulisan. Lam yuridillahu an yahfadha aqaidahum. Allah enggak menginginkan menjaga akidah mereka. Fakafaru bihi subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang kufur.
Wa ba'dhum sara mubtadi'an. Sebagian dari mereka itu apa? Menjadi ahlul bid'ah fid din. Sebagian mereka ada ahlul bid'ah, sebagian mereka jadi orang yang kufur. Ini enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah heran ikhwan. Kalau ada tiba-tiba seorang ustadz, kok tiba-tiba ustadz ini kok melenceng. Ya kan? Enggak usah kaget, dia itu manusia. Kita itu kadang melihat seorang ustadz itu gimana, Pak? Harus apa? Harus sempurna kan gitu. Ustadz itu juga manusia, ustadz itu juga bisa salah, ustadz itu juga terkadang nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ada orang yang nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada seorang ustadz, dia kok tiba-tiba dia melakukan yang salah, berarti apa? Oh, dia belum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, semoga Allah menjaga kita. Dan enggak usah banyak dibicarakan. Harusnya ustadz itu kan nggak salah. Harusnya, loh kok mewajibkan Allah? Gitu. Bahasa harusnya itu kan seakan-akan kita itu nyuruh Allah. Ya apa enggak? Wong yang jaga Allah dan dia nggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mokso Allah harus menjaga dia terus. Paham maksud saya, Pak? Paham ya, Pak? Supaya apa? Supaya kita bisa memahami bagaimana kalau ada orang salah, ada terjatuh di dalam yang namanya maksiat, jangan banyak dicela. Makanya Rasulullah itu ketika ada orang terjatuh di dalam yang maksiat, kenapa Rasulullah itu melarang untuk mencela? Jangan tolong seton kepada saudaramu, kan gitu. Karena apa? Karena dia lagi gak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita itu disuruh untuk berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya Allah, segala bentuk ujian Engkau telah menjagaku dari apa? Dari yang lain gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita subhanallah kalau ada orang yang salah dan lain sebagainya itu akhirnya apa? Akhirnya justru malah jadi sebuah pembicaraan. Justru kata beliau, wa anta bi ilmikal qalil mazilta tasjudulahu. Justru kita ini yang sebenarnya mungkin gak ada apa-apanya, alhamdulillah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah banyak komentarin orang. Sibukkan bagaimana kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk cuma ngelihat kesalahannya orang terus. Ada ustadz salah, oh itu ustadz tuh salah. Alhamdulillah kamu itu masih dijaga, makanya kamu itu apa? Enggak salah. Gitu. Itu ustadz salah. Alhamdulillah kamu bersyukur, enggak usah banyak komentar, kamu itu masih dijaga. Allah juga mampu untuk tidak menjaga kamu. Ini pemahaman kita tentang nama Al-Hafidh. Kalau kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh ini, akhirnya apa? Kita itu tidak sibuk dengan hal-hal yang sudah belum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya itu salah-salahan semuanya, ya, Pak. Seperti contohnya yang kayak kemarin, Pak. Kereta api tabrakan itu di Bekasi Timur. Ya kan? Akhirnya kan saling salah gitu kan. Sing ini salah, sing ini salah, sing ini salah. Ya sudah. Kalau kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, ya memang lagi gak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dan harus terjadi. Gitu. Itu lagi gak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya selesai. Ya sudah terjadi kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Tinggal perbaiki apa yang harus diperbaiki setelahnya. Ya. Meskipun yang laki-laki mau ditaruh belakang, gitu loh. Kalau nggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, yang tengah juga bisa meninggal. Gitu. Kan seperti itu. Permasalahannya itu dijaga atau nggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, ada seorang alim yang dia punya ilmu banyak, tapi apa? Bisa terjatuh di dalamnya namanya kesalahan. Karena nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang ilmunya kadang sedikit, alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad hafidhal hafidu dinaka. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama kita itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bercerita tentang seorang alim ismu Abdullah Al-Qusaimi. Beliau menulis kitab, tulisannya itu As-Sara' Bainal Islami wal Wataniyah. Adzan. Oh iya, ayo Pak, adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini. Yang dialah Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia tersebut. Anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya menceritakan tentang Abdullah Al-Qusaimi ini. Bagaimana beliau adalah seorang ulama yang beliau mempunyai kitab As-Sara Bainal Islami wal Wathaniyah. Punya kitab yang membela agama Islam. Umurnya habis untuk menulis, untuk mengajar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga orang tersebut. Syubhat datang kepada beliau hingga akhirnya syahwat juga sampai kepada beliau. Hingga akhirnya beliau menulis sebuah tulisan yang di beliau jadi judul Hadhihi Hiyal Aghlal. Ini adalah merupakan sebuah belenggu. Yang dimana beliau justru malah mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah merupakan agama yang membelenggu seseorang. Beliau kena syubhat. Maka itulah kehidupan seseorang kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syubhat dan syahwat siapapun mereka. Maka tidak akan pernah ada jaminan kalau bukan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau innal hafidha huwa man yahfadu dinaka. Oleh karenanya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz yang Maha menjaga agama kita. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam masih berada di dalam hati kita. Ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga kita itu kata beliau la majmu'atul ma'lumatil lati fi ra'sika. Yang menjaga agama kita itu bukan hanya sekedar teori yang ada di kepala kita. Betapa banyak orang hafal Quran, hafal hadis, tapi apa? Terjatuh dalam yang namanya maksiat. Betapa banyak orang maklumatnya banyak, tapi nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bukan teori yang menjaga seorang hamba itu dari yang namanya kesalahan. Akan tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga apa? Yang menjaga seorang hamba tersebut. Sehingga apa? La taghtar bi ilmika. Sehingga seseorang itu jangan pernah tertipu dengan ilmunya. Anak kan lulusan S1 Madinah. Anak kan lulusan doktor Madinah. Anak lulusan Yaman, anak lulusan ini dan lain sebagainya. Jangan pernah tertipu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk apa? Untuk menjadikan seseorang itu berbalik arah. Kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk di atas agama ini, maka apa? Mudah bagi kita untuk apa? Untuk terjatuh di dalam yang namanya syubhat dan syahwat tersebut. Wala bihifdzika li kitabillah wala bistidharika li syai'in min sunnatin nabi. Wallahu satazihu illam yahfadallahu dinak. Meskipun mereka adalah orang yang hafal Quran, hafal sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu enggak menjaga agama kita di dalam hati ini. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu pentingnya kita berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Begitu pula dulu di Bani Israil, ikhwan. Kata beliau Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Bal'am bin Ba'ura. Di dalam surat Al-A'raf. Kalau tidak salah itu ayat 157 atau kurang lebih segituan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin."
Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ayat itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang seorang alim di dalam Bani Israel. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini orang alimnya Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan watslu alaihim, bacakanlah Muhammad kepada umatmu naba alladzi atainahu ayatina, tentang orang yang kami berikan ayat kepada mereka. Kasih ilmu. Tapi apa? Fan salakha minha. Dia justru malah apa? Meninggalkan ilmu tersebut, melepaskan ilmu tersebut. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bal'am bin Ba'ura ini apa? Yu'tihillahu ismahul a'zam. Allah memberikan kepadanya itu Ismullahil A'zam. Kalau beliau minta dengan nama tersebut, langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sama Allah, saking ilmunya tinggi. Ini Bal'am bin Ba'ura. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Tapi apa? Fansalakha minha. Dia melepaskan diri dari ilmu tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, sehingga syaitan mengikutinya. Akhirnya apa? Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang menyimpang, menjadi orang yang tersesat. Disebutkan ikhwan. Dan ini menjadi sebuah perhatian juga. Menjadi sebuah perhatian. Bal'am bin Ba'ura ini fitnahnya itu pada wanita. Bal'am bin Ba'ura ini seorang yang dia memberikan peringatan kepada orang-orang Bani Israel. Dia memberikan peringatan kepada Bani Israel. Kata orang Bani Israel, janganlah kamu kenceng-kenceng wahai Bal'am, gitu. Dalam memberikan peringatan. Dikasih hadiah, kasih harta. Bal'am bin Ba'ura ini apa? Enggak, afwan. Ini perkataan Allah. Ini agamanya Allah Subhanahu wa taala yang hak. Subhanallah. Bal'am bin Ba'ura begitu tegar menghadapi fitnah harta. Begitu tegar menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Hingga akhirnya kaumnya atau orang-orang yang didakwai oleh Bal'am bin Ba'ura ini, mereka mencari cara. Disebutkan caranya apa? Caranya lewat istrinya. Caranya lewat istrinya. Datanglah orang-orang yang didakwai oleh Bal'am bin Ba'ura ini, datang ke istrinya, dikasih hadiah. Kasih hadiah, dikasih hadiah, kasih hadiah. Dengan lembutnya, setan bagaimana coba? Langsung ke Bal'am bin Ba'ura tidak bisa. Datang kepada siapa? Datang kepada istrinya. Akhirnya apa? Istrinya karena keseringan dapat hadiah dari jamaah, gitu kan? Istrinya ketika mendapatkan hadiah, dapat harta dari jamaahnya, akhirnya apa? Kan ngerasa tidak enak. Ngerasa tidak enak. Ngomonglah ke Bal'am, kamu itu kalau ceramah itu ya udah usah keras-keras gitu. Ini istrinya yang ngomong ke Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya apa? Kalah dari istrinya. Makanya bahaya. Ustadz ini tempat fitnah, ikhwan. Apalagi yang mendapatkan fitnah itu apa? Istrinya. Ini paling bahaya, gitu. Terkadang seseorang itu pengen memuliakan ustadz, akhirnya apa? Istrinya yang dimuliakan, gitu. Istri suaminya ketika mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu, mungkin apa? Mungkin dia apa? Punya ilmu untuk menahan syahwat tersebut. Tapi istrinya belum tentu punya ilmu seperti halnya suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya gampang terfitnah dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya ujian ini. Dan itu terbukti, kawan. Saya itu punya teman dokter, gitu loh. Istrinya itu cerita kepada istri sana, gitu loh. Ngomong sama istri anak. Kamu kalau suamimu ngisi kajian nggak pernah diajak ya, katanya. Dijawablah sama istri saya. Gimana mau diajak? Suamiku mana suka dia ngajak istri jalan ke kajian, gitu. Ternyata enak gitu, ngisi kajian, ngikut suami ngisi kajian. Ditanya sama istri saya, kenapa? Wah, kita dikasih hotel, habis itu makanannya enak-enak, gitu. Nah ini sudah mulai tumbuh fitnah, gitu. Mungkin suaminya dia ustadz gitu kan, dia bisa menangkis apa? Syahwat tersebut. Tapi apa? Istrinya belum tentu punya ilmu seperti halnya suaminya. Sehingga apa? Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah. Makanya banyak kan akhwat itu pengen jadi istrinya ustadz. Gitu.
Bahkan bapak-bapak aja carinya apa? Carinya apa? Tak carikanlah saya menantu ustaz. Kan gitu. Padahal belum tentu enak gitu loh Pak. Nah, potensi untuk dipoligami itu lebih kalau suaminya ustaz kan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bal'am bin Ba'ura ini itu apa? Punya ilmu dakwah di Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala nggak menjaga karena disebabkan ngikuti istri gitu. Gitu. Makanya istri ini terkadang ini pengganggu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fitnah. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Hati-hati. Makanya saya kadang itu, kalau istri mau ikut-ikut urusan saung belajar, saya bilang, kamu punya ilmu apa untuk ngurusi saung? Saya gituin. Nggak usah ikut-ikut, belajar enggak apa dan sebagainya, mau ngikuti ngurusi umat. Sudah, kerjaanmu itu di rumah. Ya. Terkadang ini subhanallah, seorang istri itu mau ngikut-ngikut, mau ngikuti urusan umat. Padahal apa? Ya nggak pernah belajar. Ya. Suaminya juga kadang apa? Suaminya juga kadang ngajarinya juga nggak terus-terusan. Ya. Kadang juga yang paling malas ngikuti kajian itu istrinya ustaz. Ya. Kenapa? Karena ngerasa bahwasanya sudah jadi istrinya ustaz itu kayak kunci surga. Ya. Maka ini khawani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bal'am bin Ba'ura kena fitnahnya di situ. Gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terlalu mengikuti istrinya. Gitu. Ngikut ngatur urusan apa? Urusan dakwahnya Bal'am bin Ba'ura. Coba jenengan kalau nggak percaya baca itu tafsir itu. Dalam surat Al-A'raf itu watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Hingga akhirnya apa? Fan salakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang tersesat. Karena tabiat wanita itu cinta terhadap dunianya itu lebih. Gitu. Makanya Allah katakan apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, seorang alim ini kami angkat derajatnya. Cuma problemnya seorang alim, problemnya seorang ustadz, problemnya seorang ulama, dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau punya dua problem. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Seorang ustadz yang cinta terhadap dunianya ini lebih dibandingkan cinta terhadap akhirat. Ini problem seorang guru, problem seorang ustadz kalau dia lebih cinta terhadap dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena data tentang akhirat harusnya menjadikan dia itu apa? Cinta akhirat, bukan cinta dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Problemnya orang itu nggak punya tazkiyah di dalam jiwanya itu apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal data yang dihafal, kan kita sering hafal akhirat itu lebih baik. Bisa membuktikan Pak akhirat itu lebih baik dalam kehidupan kita. Hah? Ternyata apa? Kita tu'thirunal hayatad dunya. Ini problem ilmu yang menjadikan agama kita itu nggak terus-terusan istiqomah itu di sini. Dan itu yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura itu. Makanya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa kata Allah Subhanahu. Problem yang pertama itu cinta terhadap dunia melebihi cintanya kepada akhirat. Sehingga apa? Tujuannya yang harusnya tujuan dakwanya itu akhirat, justru malah tujuannya menjadi untuk mendapatkan dunia. Yang awalnya harusnya menjadikan tujuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan di sisi Allah, justru malah untuk dunia. Makanya Allah mengatakan apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Mereka itu lebih cinta terhadap urusan dunia ini. Dan yang kedua akhirnya apa? Wattaba'a hawa. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti halnya anjing. In tahmil alayyal had au tatruku yalhad. Kalau kamu gendong, anjing itu melet, kalau ditaruh melet. Anjing itu suka melet kan, Pak? Kenapa, Pak? Melet-melet itu. Hah? Kenapa? Panas. Apanya yang panas? Hah? Darahnya. Kenapa kok anjing itu melet-melet itu kenapa? Rakus, lapar. Digendong dia melet, ditaruh dia melet. Coba. Dan yang dibuat permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala itu anjing. Kenapa anjing? Karena anjing itu mudah untuk diajari, pinter. Makanya orang pinter kok rakus dunia. Gitu loh.
Orang pinter kok dia akhlada ilal ardi? Allah Subhanahu wa taala permisalkan di dalam Al-Qur'an itu apa? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhad au tatruku yalhas. Nasallallahu alafiyah. Ini enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika beliau mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba di mana turukus zaik, yaitu jalan kesesatan ini kanan kirinya semakin banyak. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggaris satu garis lurus, ya kan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Kanan kirinya dibuat garis sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti garis kanan kiri ini. Dan itu begitu banyak dalam perjalanan kita. Oleh karenanya kata beliau, fala yahulu hadzal ismil adzim bainahu wa baina zaid fayuhliku fil halikin. Akan tetapi ilmunya Bal'am bin Ba'ura yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ismullahil Adzam ini justru menjadikan dia apa? Justru tidak menghalangi dia dari apa? Dari yang namanya kesesatan. Karena apa? Karena enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa kuat di dalam perjalanan hidayah ini, puji Allah Subhanahu wa taala. Ini karena penjagaan Allah kepada kita. Kalau kita nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kayak kita kayak yang lain, Pak. Kita itu kan kadang banyak ujubnya, Pak. Seakan-akan kita yang hebat. Kita kalau melihat saudara-saudara kita yang mereka pikiran nggak karu-karuan sambil joget-joget, ya kan? Pikiran kita apa? Sesat itu, Ustaz, gitu. Itu kita itu Pak, pikirannya dia itu nggak karu-karuan, kan seperti itu. Dia itu nggak benar, Ustaz. Dia itu nggak dapat hidayah. Harusnya yang kita pikirkan apa? Ya Allah, dia belum dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih rahim nggak? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika melihat orang yang berlainan dengan beliau, bagaimana beliau begitu lembutnya. Beliau ketika ada musuhnya yang meninggal saja, beliau bisa datang. Karena apa? Beliau bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz tersebut. Bahwasanya kita itu bisa seperti ini itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita yang hebat, enggak. Bukan karena kita apa? Bukan karena kita memang spesial, enggak. Tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lagi menjaga kita. Sehingga rasa yang kita ada di dalam diri kita itu menjadikan apa? Menjadikan kita itu semakin cinta. Menjadikan kita itu semakin apa? Semakin mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan belajar asma wa sifat itu, Ikhwan. Kita itu belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan untuk duding orang, tahu duding orang, bukan untuk nunjuk orang. Ente Jahmiyah, ente Mu'tazilah, ente bukan untuk itu. Kita itu belajar asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk supaya kita kenal sama Allah sehingga kita itu semakin bersyukur. Kita akhirnya bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan hikmahnya, dengan keadilan Allah. Kita akhirnya bisa melihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Akan tetapi subhanallah, kita itu banyak nansallah, kita itu banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yahfadhu hayataka, Allah telah menjaga kehidupan kita. Sehingga apa? Nastaudiuhu subhanahu wa ta'ala ahibbatana indama nufarikuhum. Ketika kita itu ada orang safar, Pak, apa doa yang kita ucapkan kepada mereka? Astaudiukallahu alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Ya Allah, aku titipkan padamu yang engkau tidak pernah apa? Yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Karena apa? Allah Maha menjaga. Makanya kan kemarin kalau nggak salah pertemuan yang lalu itu saya ceritakan perjalanan Imam Ahmad. Masih ingat, Pak? Masih ingat nggak, Pak? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu keluar dari Baghdad itu umur berapa? 12 tahun. 12 tahun Imam Ahmad itu keluar dari Baghdad untuk thalabatul ilm menuju ke Imam Syafi'i di kota Mekah. Dari Irak menuju ke Mekah. Kalau dulu enak, kalau sekarang enak, Pak, naik pesawat. Insya Allah naik pesawat untuk nyampe-nyampe sudah di tempat. Nah, dahulu Imam Ahmad itu harus berjalan kaki. Dan kalau nggak salah itu dibawakan 10 roti sama ibunya.
Gitu. Seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'iahu, wahai Imam Ahmad, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Keyakinan yang begitu luar biasa. Kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini. Akhirnya apa? Imam Ahmad menceritakan, perjalananku menuju ke kota Mekah itu sudah hampir berkali-kali saya itu tersesat. Tapi apa? Selalu ada orang yang mengingatkanku bahwasanya jalan menuju ke kota Mekah itu bukan lewat sini tapi lewat sini. Itu yang diceritakan oleh Imam Ahmad. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan itu karena apa? Karena keyakinan seorang ibu. Kita ini subhanallah, seberapa besar kita menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut parenting ini, parenting itu, ya kan? Agar anak kita menjadi anak yang seperti ini, tidak terjatuh ke dalam narkoba, tidak terjatuh kepada game online, tidak terjatuh ke dalam judi. Sebab-sebab dohir kita ambil, gitu. Tapi kita lupa sebab yang paling inti, yaitu apa? Doa, ya Allah jagalah anak saya, ya Allah. Terkadang ini bukan sebab yang kelihatan, tapi apa? Tapi ini adalah merupakan sebab yang dengannya terkadang apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita. Nansallah, kita banyak lupa terhadap hal tersebut. Ya. Kita pengen anak kita dijaga dari pergaulan yang enggak baik, pengen jaga anak kita ketika di pondok, kita pengen anak kita itu dijaga ketika kita lagi enggak bersamanya. Gantungkan hati kita, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha menjaga. Ini mungkin sebab yang paling besar yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menjaga apa? Menjaga anak kita. Yang kata beliau, yastahilu an tudhi'al wada'i allati asbagu 'alaiha Allahu hafizahu wa ahatahu bi riayatihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menjaga, maka apa? Maka sudah enggak akan ada yang bisa memudaratkan orang-orang tersebut. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga, Pak. Nabi Musa alaihi salam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika bayi, ya kan? Ketika bayi, bagaimana Nabi Musa alaihi salam? Subhanallah, ketika itu anak kecil itu, Pak, yang laki-laki itu dibunuh. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala katakan kepada ibunya, untuk apa? Untuk hanyutkan nih anak ini, dihanyutkan, coba. Bagaimana seorang ibu, gitu loh, ketika seorang anak ini disuruh untuk apa? Disuruh untuk dihanyutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala diletakkan Nabi Musa alaihissalam di tempat yang paling berbahaya. Ya apa enggak? Tempat paling bahaya di mana? Tempatnya Fir'aun. Karena apa? Fir'aun nggak suka kalau ada anak laki-laki dari Bani Israel. Makanya apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling berbahaya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau menjaga, itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang itu berjalan bersama sebab. Kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala naik motor. Makanya apa? Pakai helm. Ya kan? Kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai apa? Pakai pengaman dengkul, pakai pengaman sini sikut. Ya kan? Rem kita benerin. Ini penjagaan Allah bersama sebab. Yang kita ambil. Tapi terkadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang apa? Terkadang tidak bersama sebab yang dohir. Seperti apa? Tadi doa, saya contohkan tadi. Kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa? Meskipun HP dia pegang, meskipun dia berteman, tapi apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan dengan sebab yang dohir, tapi dengan sebab yang batin. Tapi terkadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Justru malah diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala berlawanan. Seperti ceritanya tadi Nabi Musa. Harusnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan dari Firaun,
Ini justru malah apa? Ditempatkan di tempat Firaun. Ini apa? Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan itu tanpa sebab. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab apapun. Tanpa sebab. Ya udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang harus senantiasa apa? Yang kita harapkan. Kita itu kalau bisa ikhwani wa akhwati fillah, kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa? 24 jam. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Kalau bisa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Bahkan kita dalam keadaan tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan kita untuk apa? Disunahkan kita untuk gebas-gebas apa? Kasur. Disunahkan kita untuk wudu. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk penjagaan. Kemudian kita disuruh untuk berdoa, kemudian kita usap, dan itu sebagai bentuk minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang hamba dalam waktu sedikit saja nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya, Pak. Inilah pentingnya kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, sehingga apa? Sehingga hati kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita saja keluar rumah lupa kalau kita itu minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita keluar rumah ke masjid saja kita berdoa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Kadang kita itu lebih banyak lupanya atau lebih banyak ingatnya, Pak? Wis jujur sama diri sendiri. Gitu kan. Kita itu subhanallah keluar rumah ngeng gitu. Motor saja sudah digas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang mereka keluar kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan kepada orang tersebut apa? Hudita, wakufita, wawukita. Gitu loh. Kemudian apa? Orang tersebut akan dikatakan dia akan diberi petunjuk. Insya Allah nggak akan tersesat, nggak akan bingung. Wakufita, kalau dia keluar dia akan diberi kecukupan. Kemudian wawu kita dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Wa tanahha anhu syaiton. Syaiton itu langsung minggir, Pak, kalau kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tapi subhanallah keluar kunci ngeng gitu. Sudah lupa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Karena kita ngerasa kita itu bisa menjaga diri kita sendiri. Karena kita ngerasa kalau kita juga kalau mau tidur seakan-akan apa? Seakan-akan kita ini uslah santai saja. Padahal disitulah banyak penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Makanya kata beliau kullu haditsin yanju minhu sahibuhu wa ra'ahu hafidun anjahu minhu. Setiap kejadian, kata beliau. Setiap kejadian kecelakaan yang dimana ada yang selamat darinya, maka apa? Di belakang itu sebenarnya ada al-hafidz yang menjaganya. Gitu. Bukan karena apa? Alhamdulillah, karena loncat. Bukan karena loncat, ya karena Allah menjaga. Makanya Allah jadikan kamu loncat. Gitu. Anak pas tabrakan, anak jungkir balik, anak loncat ke sana. Ini bukan itu, tapi apa? Di belakang itu ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga. Sehingga natadzakkaru faidata mani'il inzilaq wa faidatika bihi sur'ah wa faidatil balunul waqi wa faidatu hizamil aman wa nansallah. Betapa banyak di antara kita ketika kita itu kecelakaan nasallallahu alafiyah, yang kita ingat itu cuma apa? Wah, airbagnya keren asli. Wah, ABS-nya ini mantep, makanya ngeremnya bisa pas, enggak kanan kiri gitu kan. Kalau motor ada ABS-nya, kalau ngerem dadaan itu kan enggak ngepot-ngepot, Pak. Tenang dia. Akhirnya kita itu kalau selamat dari kecelakaan itu apa? Oh, motornya memang keren ini, ABS-nya top ini. Ya. Kalau kecelakaan mobil habis itu selamat karena apa? Karena apa? Istilahnya airbagnya ini banyak kanan kiri depan belakang. Makanya apa? Selamat. Wa nansallah, dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrikin saja tahu, Pak, yang bisa menjaga itu hanya Allah. Gitu. Makanya mereka ketika mereka mendapatkan ujian di tengah lautan itu, mereka apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu, ya Allah, Engkau yang bisa menyelamatkan.
Meskipun apa? Mereka ketika sudah selamat, sudah berada di daratan, mereka kembali kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin saja paham, yang bisa menjaga itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita sebagai orang yang muslim lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya pengen saya lanjutkan, tapi qadarullah saya jam 8 ada manasik online. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu, dan semoga di minggu yang akan datang, karena sudah nggak ada manasik online, mungkin sampai jam 8:30. Insya Allah biiznillah, seperti itu. Jadi pas habis adzan langsung sholat, habis itu kajian lagi sampai 8:30 insya Allah pas waktunya. Seperti itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.